Assalamualaikum Bu Riana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulfa. Ya, gimana nih Bu Riana kabarnya? Sudah lama ya kita nggak ngobrol santai berdua seperti ini nih. Iya sih Bu ya, bener. Alhamdulillah saya baik sih Bu. Bu Ulfa gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Sekarang kita mau ngobrol tentang apa nih Bu? Percakapan yang kita akan bahas tentang apa ya? Sebenarnya saya ini lagi ada beban pikiran Bu Ulfa. Jadi ini terkait dengan tugas-tugas yang perlu saya kerjakan, yang lumayan agak banyak bagi saya dari beberapa kegiatan, dan itu waktu pengumpulannya itu hampir berbarengan gitu Bu. Begitu ya, banyak ya tugas yang harus dikumpulkan secara bersamaan. Kira-kira tugas apa sih yang harus Ibu kumpulkan secara bersamaan itu? Ya, kalau yang di keseharian sudah pasti administrasi mengajar Bu ya. Jadi saya perlu mempersiapkan sebelum masuk kelas itu perencanaannya, terus rencana penilaian. Dan ini juga lagi musim ulangan kan, jadi saya harus mempersiapkan soal-soal juga, praktek juga. Terus ada tugas-tugas mungkin sebagian dari CGP. Nah, ada juga yang berbarengan ini pengumpulan instrumen untuk penelitian tesis juga Bu, dan juga mempersiapkan modul untuk P5 di bulan November. Jadi agak ruwet gitu lah Bu. Luar biasa ya, tugas Bu Riana itu begitu banyak. Berarti Bu Riana itu sangat aktif dan cukup sibuk ya dengan kesehariannya di rumah maupun kegiatan-kegiatannya di luar rumah gitu ya Bu ya. Iya, jadi untuk ini banyak yang berbarengan gitu Bu Ulfa, kebetulan sekali. Super sekali Bu Riana ini. Masya Allah. Semoga sehat selalu ya Bu Riana ya, dengan tugas-tugas yang begitu banyak dan harus selesai secara bersamaan. Baik Bu Riana, apa sih yang Bu Riana harapkan dari obrolan kita saat ini? Iya, jadi saya ingin berbincang dengan Bu Ulfa ini dalam kegiatan coaching ini. Saya berharap bisa menemukan solusi gitu Bu, dan juga bisa mengurai keruwetan pikiran saya saat ini. Baik ya. Kira-kira yang bikin ruwet Bu Riana itu kan tadi tentang pengumpulan tugas yang bersamaan ya? Betul. Iya, apa sih masalah yang Ibu Riana hadapi gitu terkait penyelesaian tugas-tugas dari beberapa kegiatan dalam waktu yang hampir bersamaan tersebut Bu? Gimana tuh? Iya Bu, jadi masalah yang saya hadapi itu yang pertama, saya kurang memiliki waktu luang Bu Ulfa. Jadi kalau dari jam mengajar itu, kalau dari Senin sampai Jumat saya full, kecuali di Rabu siang dan di Jumat siang gitu. Tapi ada sih, saya ada luang juga tuh di weekend, Sabtu Minggu, walaupun itu waktu keluarga ya bisa sih di situ. Tapi pokoknya full gitu, saya ngerasanya gitu. Jadi saya kalau di rumah tuh suka nggak kepegang kerjaan Bu. Tapi kalau mau ngerjain di sekolah, di ruang guru tuh rame, jadi nggak kondusif gitu Bu Ulfa. Ya gitu ya. Jadi tuh masalah yang dihadapi Bu Riana sekarang itu adalah tentang jam mengajar yang padat, kemudian tugas banyak, dan suasana ruang suasananya itu tidak kondusif gitu ya untuk menyelesaikan tugas gitu ya. Betul. Nah, Bu Riana bilang ya kalau misalkan masalah yang dihadapi itu kan jam mengajar yang padat, kemudian gitu kan tugas banyak, dan suasana ruang yang kurang kondusif untuk menyelesaikan tugas gitu. Iya Bu. Nah, kira-kira apa sih yang bisa atau upaya apa yang Bu Riana lakukan untuk mensiasati kondisi yang sedang dihadapi saat ini? Kalau untuk waktu luang Bu ya, karena saya padat, tapi saya masih ada waktu luang itu di Rabu siang, Jumat siang, weekend ya Sabtu Minggu.
Mungkin saya bisa memaksimalkan ya menyelesaikan tugas saya itu di hari-hari tersebut, di jam tersebut. Mungkin seperti itu tuh Bu. Tapi kalau di sekolah itu Rabu dan Jumat yang di sekolah itu saya kalau di ruang guru tuh nggak kondusif gitu Bu. Jadi kalau di sekolah ada jam kosong pun kadang kalau mengerjakan di ruang guru nggak kondusif gitu ya Bu ya. Jadi Bu Riana tuh pengen menyelesaikan atau mengerjakan tugas-tugas itu di sela-sela jam kosong. Tapi salah satu problem lagi yang yang Bu Riana sedang hadapi itu adalah ruangan yang kurang kondusif. Betul. Nah, menurut Bu Riana, ruangan yang kondusif itu ruangan yang seperti apa sih Bu? Kalau dalam bayangan saya sih yang nyaman ya, pasti yang nyaman, adem, terus juga tidak bising. Yang pasti ada akses internet sama aliran listrik sih Bu, gitu untuk gadget ya. Dan kalau bisa ruangan itu saya bisa terbebas dari kegiatan yang lain, gitu. Jadi fokus. Iya betul. Jadi menurut Bu Riana itu kalau ruangan kondusif itu pokoknya aksesnya terdapat ya, aksesnya dapat gitu. Sarana prasarananya memenuhi untuk mengerjakan tugas gitu ya, dan di sisi lain juga mendapatkan fokus gitu. Nah, menurut Bu Riana nih kalau di sekolah gitu, apakah ada ruangan atau tempat-tempat yang sesuai dengan kondisi tersebut? Kalau di sekolah sih yang agak sepi dan sesuai dengan bayangan saya itu ada di lab komputer. Tapi di ruang operatornya Bu, di ruang operatornya itu kurang lebih ya. Selain ruang operator ada lagi nggak tuh Bu? Mungkin di ruang BK. Kalau di ruang BK kayaknya internetnya ya ini jaringannya. Ya. Jadi kan Bu Riana itu ketika mengerjakan tugas butuh akses internet ya. Betul. Nah, salah satu yang bisa mendukung untuk kebutuhan Bu Riana ini adalah menggunakan bukan lab komputer tadi, ruang operator ya, di mana sarana prasarana membantu Bu Riana mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang Bu Riana peroleh, gitu kan ya? Iya betul. Nah, selanjutnya nih Bu Riana kalau sudah menemukan ruang kondusif seperti itu, apa sih yang akan Ibu lakukan untuk tahap berikutnya? Kalau saya udah menemukan ruang yang kondusif ya di sekolah itu kan di labcom ya, di ruang operator. Mungkin kalau di rumah tuh di kamar saya sih Bu ya, itu kondusif juga. Paling saya pertama-tama akan menyusun dulu tabel tugas prioritas yang harus saya kerjakan. Terus juga mungkin saya jadwalkan kapan pelaksanaan pengerjaannya, di mana waktunya, kapan, harinya kapan. Nah, karena tugasnya ini kan ada beberapa, mungkin tidak akan selesai dalam satu pekan, tapi bisa selesai dalam beberapa pekan. Jadi pertama saya mau buat tabel prioritas tugas dan jadwal pelaksanaannya gitu. Jadi setelah rencana Ibu selanjutnya nih ya, akan membuat tabel dengan skala prioritas, kemudian menyempatkan waktu luang ya untuk menyelesaikan tugas gitu. Jadi Bu Riana lebih tahu nih mana yang lebih harus diselesaikan gitu ya, yang lebih awal. Ya, alhamdulillah ya Bu Riana. Jadi Bu Riana sekarang sudah bisa menemukan atau solusi apa terkait yang harus dilakukan tentang permasalahan yang Bu Riana saat ini hadapi. Nah, bagaimana ya perasaan Bu Riana setelah kita ngobrol dalam coaching ini? Alhamdulillah Bu Ulfa ya, saya jadi merasa lebih terarah ya dalam merencanakan kegiatan yang bisa mengatasi permasalahan saya. Tadinya saya merasa beban saya itu bertumpuk, sekarang beban saya itu terasa lebih ringan gitu, karena
benar-benar saya sudah terarah apa yang akan saya lakukan pertama dan berikutnya gitu. Gitu Bu, terima kasih banyak Bu Ulfa atas ininya ya, pengarahannya semua dan Sama-sama Bu Riana. Ya, semoga Bu Riana sukses ya. Jadi berdasarkan kegiatan kita hari ini, Bu Riana memperoleh sebuah rencana aksi, yaitu untuk membuat table list, kemudian menggunakan waktu kosong atau waktu luang untuk mengerjakan tugas dan mencari tempat kondusif sehingga bisa fokus dalam mengerjakan tugas. Seperti itu ya Bu Riana ya. ya insya Allah Bu Ulfa. Ya. Terus semangat Bu Riana, sukses selalu. Terima kasih Bu Ulfa. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Riana. Salam. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Bu Riana. Gimana nih kabarnya Bu Ulfa belakangan ini? Kayaknya kita udah lama ya nggak ngobrol. Alhamdulillah Bu Riana, hari ini beberapa hari ke belakang saya merasa sangat luar biasa. Wow. Kita mau ngobrolin apa nih Bu Ulfa hari ini? Saya pengen ini sih sharing sama Bu Riana tentang kemampuan emosional murid saya di dalam kelas gitu. Jadi selama ini tuh saya melihat bahwa murid saya itu kayaknya masih kurang gitu atau masih rendah gitu tentang sosial emosionalnya, apalagi terhadap orang lain gitu ya, empati terhadap orang lain. Jadi kayaknya murid saya itu suka teriak-teriak Bu di dalam kelas, padahal temannya itu bersebelahan gitu, duduk di sebelah gitu. Dan selain berteriak-teriak di dalam kelas, mereka juga, saya suka dapat laporan gitu dari beberapa anak murid ya, maklumlah anak SD gitu ya, suka, Bu si A ngejekin saya, Bu si A ngejekin orang tua saya gitu. Jadi kayak terus aja gitu ada seperti itu. Jadi sehingga saya mengambil kesimpulan, sepertinya kemampuan emosional murid saya masih rendah ya gitu Bu. Oh gitu, baik. Jadi menurut Bu Ulfa, kemampuan sosial emosional murid yang ada di kelas Bu Ulfa ini masih rendah ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, dari skala 1 sampai 10, kemampuan sosial emosional murid di kelas Bu Ulfa ini ada di skala berapa Bu ya? Kalau saya perkirakan ya Bu ya, dari skala 1 10 sampai 10 ini murid saya itu berada di skala 5 deh Bu kayaknya ya. Iya sih kayaknya 5. Soalnya saya merasa ini kan kelas 6 ya, harusnya lebih wise gitu ya, lebih dewasa, tapi ternyata masih ada tingkah yang seperti itu gitu. Ya, padahal nih gurunya udah sangat luar biasa menerapkannya ya. Nah, Bu Ulfa nih kira-kira nih dari obrolan yang akan kita lakukan atau yang sedang berjalan kita lakukan, Bu Ulfa nih ada harapan menaikkan KSE-nya itu di skala berapa Bu kalau dari 1 sampai 10? Kalau skala 1 sampai 10, saya memilih untuk menargetkan di angka 8 Bu Riana. Kenapa saya menargetkan di angka 8 gitu ya? Karena saya tuh berpikir bahwa kelas 6 itu tuh berasa pada masa pubertas gitu ya, mungkin baru ada yang pada awal masa pubertas gitu, dimana egois mereka tuh kadang masih lebih tinggi gitu ya. Jadi apa yang diomongin orang lain tuh kadang merasa pede, enggak, saya udah bener gitu ya, saya udah bisa kok membedakan mana yang baik dan mana yang benar gitu ya. Tapi ternyata karena keegoisan mereka itu, mereka belum bisa nerima nih omongan dari gurunya gitu. Mereka masih terhalang dengan ego mereka yang
apa namanya yang besar itu gitu, karena berada pada masa pubertas gitu, pada masa awal pubertas. Jadi saya hanya mentargetkan di angka 8 gitu, yang meskipun tidak sempurna, setidaknya mereka ada perubahan yang lebih baik gitu ya Bu ya, dari tadinya yang sedang, dari rendah tuh menjadi sedang, atau mungkin bisa lebih baik gitu. Seperti itu sih Bu yang saya harapkan. Wah iya ya, ternyata kita ketika menargetkan juga kita perlu menganalisis ya, ternyata ada kondisi-kondisi yang perlu dipertimbangkan ya, salah satunya karena mereka berada di fase atau di usia pubertas ya. Jadi Bu Ulfa ingin meningkatkan ke skala 8. Baik. Sebelumnya Bu Ulfa sudah melakukan apa nih untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional murid? Ya, gini Bu Riana. Jadi saya pikir tuh kayaknya kalau kelas 6 itu udah dewasa ya. Jadi saya mencoba menasehati mereka di sela-sela pembelajaran. Jadi kayak dimasukin deh sebelum kita mulai pembelajaran, atau ketika tingkah laku atau hal-hal yang terkait dengan materi saya kaitkan nih dengan sosial emosionalnya gitu, biar mereka tuh bisa saling menghargai, menghormati satu sama lain gitu ya. Nah, selain menasihati di sela-sela pembelajaran, saya juga pada awal pembelajaran mencoba untuk membuat kesepakatan kelas gitu. Kesepakatan kelas sendiri ini berasal dari anak-anak ya sebenarnya, jadi harusnya sih mereka lebih paham gitu tentang hal itu. Tapi entah mengapa mereka belum bisa menyadari itu gitu, terutama tentang menghargai dan menghormati orang lain. Selain kedua hal tersebut, saya juga melibatkan atau membuat kegiatan pembelajaran itu dalam diskusi kelompok. Ya kan, dimana dalam diskusi kelompok itu kan kita harus menghargai pendapat orang lain, belajar menghormati satu sama lain meskipun kadang kita nggak searah gitu ya. Nah, tapi hal tersebut saya rasa masih kurang gitu untuk menumbuhkan atau meningkatkan kemampuan sosial emosional murid saya di dalam kelas gitu Bu. Jadi Bu Ulfa sudah sangat luar biasa ya penerapan PSE-nya ya, pendidikan sosial emosional di dalam kelas ini. Tapi ternyata karena sudah dilakukan ya, jadi terlihat ternyata kondisi atau kompetensi sosial emosional murid di kelas Bu Ulfa ini masih di skala 4. Nah, Bu Ulfa nih, sepengalaman Bu Ulfa atau berdasarkan pengalaman Bu Ulfa ya menerapkan PSE di dalam pembelajaran di kelas ya. Nah, pasti Bu Ulfa ada bayangan atau ada upaya-upaya yang mungkin bisa Bu Ulfa lakukan untuk meningkatkan itu ke skala 8. Kira-kira upaya apa gitu Bu yang bisa Bu Ulfa lakukan untuk itu? Berdasarkan dari pengalaman pembelajaran saya di pendidikan guru penggerak gitu ya Bu ya, sepertinya hal yang saya akan coba terapkan di murid saya itu dengan melakukan ice breaking gitu. Mungkin bukan ice breaking tidak pernah diterapkan ya Bu ya, diterapkan tapi saya hanya menonton, kadang itu aja gitu ya. Kayaknya sih saya harus mencari ice breaking yang bervariatif gitu, dimana setidaknya ada ice breaking yang menimbulkan adanya kerjasama, kemudian adanya menghormati dan menghargai orang lain. Sepertinya sih kayak gitu ya Bu ya, ice breakingnya gitu ya. Jadi anak tuh bisa menghargai, oh iya teman saya nggak apa-apa gitu ya melakukan hal tersebut, jadi dia punya alasan, bisa mikir oh teman saya itu begini karena mungkin ada alasan lain, sehingga bagaimanapun kondisinya saya harus tetap menghargai dan menghormati pendapatnya gitu ya. Adapun saya terinspirasi dari rekan sejawat saya yang ada di sini. Jadi dia itu ini Bu, bikin buku jurnal. Jadi bikin buku jurnal. Jadi sebelum anak-anak masuk kelas, sebelum pembelajaran dimulai itu kan ada ya, kita kan biasanya ada pembiasaan tuh ya 15 menit gitu ya. Jadi jam belajar belum mulai tuh. Jadi anak-anak di situ bukan jajan atau bukan jajan. Jadi anak tuh tidak di luar jajan gitu sebelum masuk kelas. Karena dia meminta anak muridnya sebelum masuk kelas tuh ngisi jurnal harian. Jurnal harian di situ adalah bentuk refleksi dari kegiatan yang telah dia lalui, entah itu yang membuat dia menarik atau memang sesuatu hal yang membuat dia menjadi merasa ketakutan
ketakutan, nah pokoknya gitulah ya, pengalaman yang spesial menurut dia gitu ya. Nah di situ nanti anak itu menuliskan refleksi, dia menuliskan peristiwanya, kemudian menggambarkan perasaannya gitu, menjelaskan perasaannya, dan anak juga diminta kalau memang itu membutuhkan solusi, diminta untuk mencari solusi yang dia hadapi tentang masalah tersebut. Akhirnya saya, wah iya ya, bisa ya seperti itu. Jadi anak-anak tuh belajar mengelola emosinya gitu, biar nggak suka teriak-teriak atau nggak main judgement atau nggak main apalah gitu sama temennya gitu ya. Nah jadi sehingga saya berpikir bahwa ke depan untuk meningkatkan murid saya akan menggunakan ice breaking yang bervariasi dan meminta murid untuk membuat buku jurnal harian gitu, Bu Riana. Luar biasa ya rencana ininya ya, rencana untuk meningkatkan KSE murid ya di kelas. Jadi Bu Ulfa merencanakan ada variasi ice breaking ya, terus juga membuat buku jurnal refleksi untuk siswa ini yang terkait dengan kompetensi sosial dan emosionalnya siswa. Nah, Bu Ulfa kan sudah ada rencana yang luar biasa nih Bu Ulfa ya. Nah, kira-kira kapan Bu Ulfa ini akan menerapkan rencana Bu Ulfa? Kapan mulai diterapkan kira-kira nih? Karena saya berpikir bahwa ini sangat penting ya Bu Riana, jadi saya akan memulai ini mulai besok gitu. Jadi besok saya akan meminta murid saya untuk melakukan refleksi melalui jurnal harian. Jadi saya akan minta anak-anak untuk membawa buku dari rumah. Nah, buku tersebut disampul rapi sesuai dengan mungkin warna kesukaan mereka gitu ya. Dan selain warna kesukaan juga mereka bisa menghias buku-buku tersebut. Jadi biar mereka tuh merasa buku itu spesial, buku itu berharga, dimana mereka bisa merefleksikan tentang kejadian-kejadian yang mereka hadapi, dan kemudian di suatu hari ketika mereka membaca, oh iya begini ya rasanya kalau diajak teman, atau begini ya rasanya membuat sesuatu yang baik gitu. Dan saya juga akan terus beradaptasi dengan pembaharuan, jadi mempelajari ice breaking yang baru sebanyak ya sebenarnya ya ada di media-media sosial gitu. Dan sekarang sudah banyak guru-guru inspiratif yang memang mereka sengaja men-share gitu ya jenis-jenis ice breaking, khususnya ice breaking yang berkaitan dengan kelompok atau berhubungan dengan teman sekelasnya gitu ya. Luar biasa ya Bu Ulfa ya. Jadi memang guru itu harus adaptif ya terhadap teknologi terbaru, terhadap pembaruan ya sih Bu, betul ya. Jadi banyak guru-guru konten kreator ya sekarang di di YouTube, di Instagram, dan di media lain, di TikTok, kayak cukup menginspirasi ya. Luar biasa Bu Ulfa nih, sangat pembelajar ya, dan langsung diterapkan di kelasnya juga ya. Jadi variasi ice breaking dan juga mengisi jurnal refleksi mulai besok ya Bu ya. Luar biasa. Nah Bu Ulfa, dari kegiatan ngobrol kita hari ini, apa yang Bu Ulfa peroleh? Bagaimana perasaan Bu Ulfa? Dari kegiatan ngobrol kita hari ini, saya memperoleh gitu ya, jadi lebih cerah gitu ya, jadi lebih terbuka tentang bagaimana cara meningkatkan kemampuan sosial emosional murid saya di kelas gitu. Jadi saya akan meningkatkan kemampuan sosial emosional murid saya melalui jurnal refleksi harian dan juga ice breaking yang bervariasi, tentunya yang berkaitan dengan kegiatan berkelompok. Jadi setelah obrolan ini saya merasa lebih terarah gitu Juliana, dan merasa lebih paham gitu. Situasi kelas 6 itu adalah masa awal pubertas di mana memang mereka lebih egonya tuh lagi tinggi-tingginya gitu ya. Jadi saya mencoba memahami situasi itu. Jadi saya lebih bisa tahan gitu ya, nggak usah pusing-pusing karena memang itu sudah masaknya mereka seperti itu gitu Bu. Wah luar biasa. Jadi setelah kegiatan ngobrol kita, Bu Ulfa merasa lebih tercerahkan, lebih terarah gitu ya. Sebenarnya Bu Ulfa sudah sangat berpotensi sebenarnya. Jadi tadi dari obrolan lebih terarah, akan meningkatkan kemampuan sosial emosional murid melalui kegiatan ice breaking sebelum pembelajaran, dan juga mengisi jurnal refleksi ya harian siswa ya. Nah, oke Bu Ulfa,
semoga upaya Bu Ulfa ini mencapai tujuan ya, bisa sukses sesuai dengan apa yang Bu Ulfa harapkan di kelas, murid-muridnya memiliki kemampuan sosial emosional yang meningkat ya, yang meningkat lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Bu Ulfa ya atas sharingnya hari ini. Terima kasih banyak juga Bu Riana sudah meluangkan waktunya untuk saya ya. Bu Riana, makasih atas bimbingan dan arahannya nih. Jadi saya lebih pede buat nanti melaksanakan apa dengan murid-murid saya di kelas. Iya, oke Bu Ulfa, sama-sama ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Riana.